Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana menulis sebuah pendahuluan penelitian atau proposal penelitian yang efektif. Kenapa itu penting? Karena pendahuluan itu menjadi pintu gerbang bagi pembaca maupun juga pembimbing untuk skripsi dan tesis misalnya, untuk melanjutkan atau tidak membaca proposal penelitian kita atau hasil penelitian kita. Ada lima stage, ada 5 hal yang harus ada dalam sebuah statement of the problem, atau mungkin kita bisa katakan sebagai latar belakang masalah sebuah proposal penelitian. Yang pertama adalah sajikan topik Anda. Jadi pada paragraf pertama kita sudah harus bicara tentang apa sebenarnya, topik kita apa. Kalau topik penelitian kita tentang pendidikan lingkungan, maka pada paragraf awal kita sudah harus menyajikan tentang pendidikan lingkungan itu, bagaimana konteksnya hari ini, bagaimana trennya hari ini, bagaimana faktanya hari ini. Saya berikan contoh, misalnya kalau tema kita tentang pendidikan lingkungan, kita bisa sajikan misalnya isu lingkungan menjadi perhatian dunia seiring dengan terjadinya berbagai masalah lingkungan seperti pemanasan global, misalnya kebakaran hutan, limbah industri, polusi, dan sebagainya. Nah, fakta-fakta seperti ini perlu kita kemukakan pada awal-awal dari sebuah proposal. Kenapa? Fakta-fakta seperti ini itu menjadi sesuatu yang menarik bagi pembaca untuk meneruskan membaca proposal penelitian kita. Keywordnya adalah bagaimana kita mengantarkan pembaca memahami atau mengerti topik yang kita akan teliti, dan bagaimana kita memberikan dia pengetahuan awal, bagaimana dia mengantarkan dia memahami, oh ini loh tren hari ini tentang topik kita, sehingga dia tertarik karena mungkin dia tidak tahu tidak paham tentang topik tersebut, tapi dengan pengantar kita pada paragraf awal misalnya membuat mereka menjadi tertarik untuk kemudian melanjutkan membaca hasil penelitian kita. Itu baru kemudian kita sajikan research problemnya, apa masalah penelitiannya. Jadi sajikan apa yang menjadi isu, apa yang menjadi kontroversi, apa yang menjadi concern orang terkait dengan topik ini. Tentang topik misalnya kita pilih tadi tentang pendidikan lingkungan. Nah, kita bisa sajikan misalnya contohnya fakta, misalnya di Indonesia pendidikan lingkungan itu menjadi perhatian utama pemerintah seiring dengan kondisi lingkungan hidup yang semakin buruk. Misalnya Badan Pusat Statistik mencatat bahwa perekonomian di Indonesia tumbuh sebesar 5,78% di tahun 2013. Nah, namun demikian indeks kualitas lingkungan hidup IKLH selama 3 tahun terakhir justru menunjukkan penurunan. Tahun 2011 misalnya hanya 65,50%, dan beberapa fakta-fakta lain tentang itu kita bisa sajikan seperti itu sebagai pengantar riset problem kita. Nah, kemudian kita bisa sajikan data seperti ini, misalnya pada tahun 2006 Kementerian Lingkungan Hidup itu mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata. Nah, program ini dilaksanakan di 10 sekolah di Pulau Jawa sebagai sebuah model dengan melibatkan perguruan tinggi dan LSM yang bergerak di bidang pendidikan lingkungan hidup. Nah, kita tambahkan dengan kata meskipun demikian, sejak tahun 2006 persentase sekolah Adiwiyata di Indonesia itu hanya 4%. Nah, kita bisa sampaikan bahwa data ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan lingkungan melalui program Adiwiyata pada level sekolah belum optimal diterapkan. Itu salah satu contoh bagaimana kita mengurai sebuah statement, sebuah masalah penelitian. Nah, yang ketiga ini juga yang penting adalah bahwa kita harus menyampaikan tinjauan pustaka atau lit review
ya siapa saja peneliti yang sudah melakukan penelitian terkait dengan topik kita harus sajikan. Misalnya si A meneliti tentang pendidikan lingkungan, ya, fokus pada aspek politik. Si B misalnya melakukan penelitian dengan fokus pada aspek ekonomi. Misalnya si B, si C misalnya meneliti tentang pendidikan lingkungan pada sekolah-sekolah unggul misalnya sini, dan literatur review yang ada di pendahuluan itu sifatnya tidak terlalu panjang. Jadi kita tidak perlu mengurai hasil temuannya seperti apa, tetapi kita cukup fokus menyampaikan apa yang menjadi fokus mereka. Kenapa? Supaya kita nanti tergambar apa yang menjadi gap, apa yang menjadi aspek yang belum diteliti oleh mereka. Itulah makanya pada langkah kelima, yaitu kita sajikan riset gapnya, apa yang menjadi sesuatu yang belum diketahui oleh orang lain, apa yang belum diteliti oleh orang lain atau peneliti lain. Nah, pada step ini kita sampaikan misalnya penelitian terdahulu itu lebih cenderung misalnya mendeskripsikan implementasi adiwiyata sekolah, ya, literatur yang membahas secara kritis terhadap adiwiyata sebagai penghargaan itu cukup terbatas, ya. Kajian ini fokus pada penerapan program adiwiyata di sekolah serta misi untuk mendapatkan penghargaan. Jadi di samping kita menyampaikan keterbatasan hasil penelitian sebelumnya, dan kita juga bisa menyampaikan di sini mengapa ini penting, bagaimana kita mengisi gapnya, dan kenapa kajian kita tentang misalnya saya contohkan tadi tentang studi kritis terhadap pendidikan adiwiyata, penghargaan adiwiyata di sekolah itu menjadi penting untuk diteliti untuk mengisi gap atau kekosongan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kita harus menyajikan tentang apa implikasinya, apa istilahnya itu policy implication-nya. Nah, di sini mungkin kita bisa menyajikan implikasi, ya, dan kemungkinan implikasi dari riset kita ini baik terhadap pemerintah, mungkin juga terhadap peneliti lain, kemudian pihak sekolah misalnya kalau kita meneliti di sekolah, dan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.